Ibarat perjalanan panjang itu sebenarnya lebih simpel, bekalnya banyak atau sedikit. Maka anjurannya kalau menempuh perjalanan jangan banyak-banyak bawa bekal. Yang penting cukup satu kartu. satu bagasi penuh. Betul, iya. Nah, ungkapan satu kartu itu berlaku dalam perjalanan kita ke akhirat. Tapi bukan kartu, tapi satu kata. Cukup satu kata saja. Kalau satu kata ini kita bawa ke akhirat, insya Allah itu udah lebih dari cukup. Jadi cukup satu kata Pak Hari. Jadi kalau satu kata nanti saya sebutkan berarti sudah selesai. Kan satu kata. Ya, tangannya cukup satu kata atau banyak kata Pak? Satu kata aja. Banyak makna. Iya, kadang kan orang kalau minta nasihat, tolong saya dikasih nasihat satu kata saja untuk bisa mengatasi masalah. Sabar. Sebenarnya betul, hanya ada satu kata sebenarnya di dalam menjalani hidup ini, yaitu syukur. Sama di syukur. Ya, hanya memang untuk mewujudkan satu kata ini, ya, ini yang butuh banyak kata. Tapi kalau saya katakan syukur itu memang betul. Kenapa? Karena syukur itu tabiatnya hidup. Syukur itu tabiatnya hidup. Sehingga orang yang betul-betul hidup adalah orang yang bersyukur. Kalau kita lihat dalam keseharian, orang Jawa punya tabiat sendiri. Kalau ada orang Jawa kehilangan tabiatnya sebagai orang Jawa, orang akan menyebut dia orang apa, Bapak Ibu? Ya bukan orang Jawa. Iya, orang Batak punya tabiat sendiri. Sehingga kalau ada orang Batak tabiatnya tidak seperti umumnya orang Batak, orang akan mengatakan apa? Enggak, dia bukan orang. Hidup juga punya tabiat sendiri. Dan tabiat hidup seperti yang tadi kita katakan adalah syukur. Jadi kalau ada orang hidup kok tidak bersyukur, berarti dipertanyakan hidupnya. Ini orang sebenarnya hidup atau sudah nggak hidup? Kok kehilangan tabiatnya? Dan kita katakan bahwa syukur itu tabiat hidup. Itu betul-betul sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya pertama, waktu kita lahir, kan hidup diawali dari lahir. Itu disambut dengan apa? Kebahagiaan. Waktu kita lahir, itu kita disambut dengan syukur. Alhamdulillah telah lahir cucu saya yang ke-30. Banyak amat. Jadi walaupun itu cucu ke-30 tetap Syukur. syukur. Iya. Saya bilang 30 karena memang ibu saya cucunya 30. Masya Allah. Iya, saya nyumbang 6. Masa banyak banget. Iya. Putra putri ibu saya bersaudara 9, jadi ya, 30 itu kalau dibuat rata-rata ya masing-masing nyumbang 5. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun itu cucu ke-30 kan nggak bisa sari. Lahir lagi cucu sih nggak ada. Pasti disambut dengan syukur. Ini fakta pertama. Fakta kedua, hidup ini pasti akan berakhir. Nggak harus nunggu pensiun Pak Hari. Kalau yang pensiun juga ternyata dapat bonus lumayan panjang. Iya. Tapi yang pasti memang semua orang hidup pasti akan berakhir. Nah, logika sederhananya pada saat hidup kita berakhir, itu harusnya kita bersyukur atau bersabar.
Dan pilihannya cuma dua, meskipun ada satu pilihan lagi, menolak. Menolak datangnya kematian. Ya. Datangnya malaikat Israel. Kan datangnya malaikat Israel ada 3 kemungkinan. Kalau mau menolak, kalau mau menerima. Nah, menerima kan pilihannya 2, menerima dengan sabar atau dengan syukur. Yang semestinya, yang lebih tepat ketika malaikat mau datang itu, kita bersabar atau bersyukur? Bersabar. Ya tinggal kita lihat, malaikat maut datang menjemput kita itu untuk maksud baik atau maksud buruk? Baik, kalau angin saya bermudah gitu. Kan dosen yang baik, dosen yang mempermudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya apakah Bapak Ibu mencintai Tergantung Allah, malaikat dulu. Tergantung malaikat. kita semua mencintai Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Allah begitu sangat baik. Punya atlet. Nah, lazimnya orang kalau cinta pengen ketemu. Tapi kita bisa nggak langsung ketemu beliau, ketemu Allah? Nggak bisa. Iya. Nunggu dijemput. Ya, Siapa yang menjemput kita untuk kemudian kita ketemu Allah? malaikat. Malaikat Israel. Berarti kan beliau tujuannya baik, Baik. sangat baik. Baik. Dan beliau jemput kita itu sukarela nggak Bapak Ibu? Sukarela. Apa kita harus bayar? Sukarela beliau menjemput kita. Nggak usah bayar, nggak usah ngapa-ngapa. Kita saja kalau mau ke stasiun nih, pesan Grab, terus Grabnya datang, itu disambut dengan sabar atau syukur? Sabar. Alhamdulillah Grabnya datang lebih cepat lagi. Padahal kan Grab harus bayar. Malaikat maut nggak usah kita mikir berapa bayarnya. Nanti kalau begitu, kehidupan diawali dengan syukur, diakhiri juga dengan syukur. Kalau mau diungkapkan seperti apa wujud syukur, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya ada orang malam-malam kedatangan tamu, saya mungkin pernah sampaikan ini. Terus kita nanya, panjenengan sini kan? Saya malaikat Israel. Malaikat Israel. Monggo tidak. Malaikat untuk dawuh menapa dalu-dalu tidak tenggan kula. Saya diperintah untuk menjemput Bapak, untuk menjemput Ibu. Saya itu jemput saya malaikat. Alhamdulillah. Matur nuwun malaikat. Kula pancing ngajeng-ngajeng panjenengan. Kok nembe rawuh sak menika? Kok mboten wingi? Kalau udah Masya Allah udah dunia ya. Bapak Ibu, Kayak gitu ya. kalau ada orang didatangi malaikat Israel seperti ini, kira-kira kemungkinan besarnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khotimah. Ya udah siap. Boleh nggak orang seperti ini menyampaikan kepada malaikat, tapi tolong ya, dicabut saya setelah mengucapkan la ilaha illallah. Boleh. Dan kira-kira kita kalau menyambut malaikat maut dengan cara seperti ini, malaikat maut senang nggak? Senang. Ya Allah, kata malaikat maut, biasanya saya kalau mendatangi orang itu meronta, pengen lari. Ini kok malah senang. Iya, ini kok malah senang. Oh, pantas ini jamaah pengajian at-taqwa.
Maka kira-kira malaikat maut nyabut nyawa kita pelan-pelan atau kasar? Pelan-pelan. Halus dan lembut. Diawali lahir syukur, diakhiri syukur, otomatis berarti tengahnya syukur. Maka sebenarnya kunci husnul khatimah bekal akhirat ya udah kita jalani hidup ini dengan syukur. Dan tinggal bagaimana mengejawantahkan syukur ini di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, karena hidup ini diawali syukur, dijalani dengan syukur, nanti akhirnya juga syukur. Hidup ini berarti apapun yang dilakukan, pada akhirnya memang harus diawali dengan syukur, dijalani dengan syukur, dan pada akhirnya nanti juga harus diakhiri dengan syukur. Nah, ini yang butuh penjelasan. Bagaimana kita mengawali apapun dalam hidup ini. Kayak sekarang ini kita ngaji, ada awalnya, ada menjalaninya, dan nanti ada saat berakhir. Ibu masak, kan pasti ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Tidak ada satupun aktivitas hidup kita kecuali pasti ada saat memulai, menjalani, dan mengakhiri. Nah, konsep syukur ada di ketiganya. Bagaimana kita mengawali aktivitas hidup kita ini dengan syukur, dijalani dengan syukur, dan diakhiri dengan syukur. Pertama, syukur di awal. Berarti kita mengawali hidup ini, mengawali aktivitas atau amal kita dengan syukur. Itu wujudnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah dengan kita meniatkan amal saya ini, ya Allah, saya beramal, saya tidak punya maksud apapun dari saya beramal ini, kecuali saya hanya ingin mengungkapkan terima kasih saya kepadamu atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah Kau berikan kepada saya. Itu syukur di awal. Jadi syukur di awal ini berkaitan dengan niat, maksud dari kita beramal, yaitu wujud terima kasih. Jadi tidak ada maksud lain dari kita melakukan amal selain hanya ingin menyampaikan terima kasih. Jadi kita sekarang ini sebenarnya kita ngaji ini sebagai wujud apa, Bapak Ibu? Ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Itu kita lakukan di awal. Nah, ada maksud lain selain hanya ingin matur nuwun dumateng Gusti Allah. Nah, karena matur nuwun berarti amalnya amal yang disukai oleh Allah. Amal yang disukai oleh Allah, bukan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, ini nanti bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang hidup tidak syukur. Kalau tidak syukur kan berarti kufur. Nah, kufur itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada kufur ingkari, ada kufur tamattu'i. Jadi saged dipirsani wonten surat Al-Ankabut ayat 66. Yakfuru bima atainahu. Jadi mereka itu mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan. Mengingkari itu berarti menggunakan nikmat untuk berbuat dosa. Itu Allah menyebutnya sebagai kufur. Dan kalau Allah sudah mengatakan kufur, itu artinya Allah sudah berada di puncak kemurkaan, puncak kemarahan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kufur, itu sudah di puncak kemarahan. Dan itu salah satunya ditujukan kepada orang yang menggunakan nikmat untuk berbuat dosa. Dan kalau dipikir-pikir, semua dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya menggunakan nikmat Allah ya Bapak Ibu? Enggak. Ya.
Tidak mungkin manusia, termasuk manusia yang beriman, berbuat dosa kecuali pasti menggunakan nikmat pemberian Allah. Nikmat. Jadi kalau mau digambarkan itu semisal ada mahasiswa, dia kesulitan bayar UKT, SPP. SPP-nya 3 juta. Bapak Ibu ada untuk membantu si mahasiswa ini. Maka Bapak Ibu kasih mahasiswa tadi uang 3 juta dengan pesan ini untuk bayar SPP. Diterimalah uang itu oleh mahasiswa. Tapi oleh mahasiswa ini bukannya dibayarkan untuk UKT, untuk SPP, dia pakai buat beli minuman keras. Terus minumnya di halaman rumah ibu. Pas ibu ada di teras, itu melihat si mahasiswa. Ini mahasiswa pengen diapa, Bu? Ini kan pengen dirujak. Wajar nggak kalau ibu marah besar ke mahasiswa ini? Sudah uang ibu katanya buat bayar SPP, yang dipakai buat minum minuman keras. Minumnya di halaman rumah ibu. Pas ibu melihat, maka kalau kita lihat contoh ngerasani orang itu dosa nggak ibu? Orang ngerasani orang itu pakai apa? Mulut, lidah. Pemberian Allah. Melakukannya di mana? Di bumi. Buminya milik Allah. Dalam keadaan yang ngerasani ini tahu nggak kalau Allah melihat? Tahu Allah itu melihat, mendengar, tapi dia tetap ngerasani. Wajar nggak kalau kemudian orang ini seperti pengen diapa sama Allah? Jadi itu orang yang menggunakan nikmat untuk berbuat dosa. Satunya lagi kata Allah, waliyatamatta'u, mereka bersenang-senang dengan kenikmatan itu. Nah, bersenang-senang itu artinya menggunakan nikmat untuk sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Dosa enggak, tapi bernilai akhirat enggak. Itu termasuk tamattu, bersenang-senang. Waliyatamatta'u. Di akhir ayatnya Allah mengatakan fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu akibat dari apa yang mereka lakukan. Berarti kalau kufur akibatnya seperti itu, ya memang tidak ada pilihan yang lain kecuali kita bersyukur. Dan bersyukur itu di awal tadi kita sampaikan, pokoknya apapun yang saya lakukan ini adalah wujud syukur saya kepada Allah. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena Allah kan sangat baik ke kita. Sangat baik ke kita. Salah satu bukti sangat baiknya Allah ke kita, kalau mau dianalogikan Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang dan ternyata sehari dia butuh uang 160 juta sehari untuk kebutuhan yang memang urgen. Kalau nggak ada 160 juta mati dia. Jadi betul-betul hidupnya digantungkan pada 160 juta ini. Terus ada orang yang menjamin. Ya Bapak udah saya jamin 160 juta sehari saya kasih. Begitu ada yang menjamin kita, rasanya kita berhutang budi ke beliau. Beliau menyampaikannya lewat WA, Ibu, Bapak, udah nggak usah khawatir, itu tanggungan yang 160 juta saya yang nanggung. Dan Bapak tahu, ya, Ibu tahu siapa orang. Kira-kira kalau Bapak Ibu mengucapkan matur nuwun hanya lewat WA, itu rasanya sudah cukup belum?
Rasanya harus datang menemui beliau untuk mengucapkan jadi datang itu betul-betul hanya ingin mengucapkan terima kasih, nggak ada niat tujuan yang lain. Tapi kira-kira ada nggak orang yang menjamin 160 juta untuk kebutuhan kita? Kalau orang nggak ada. Padahal sebenarnya dalam satu hari kita ini memang betul-betul membutuhkan 160 juta Bapak Ibu. Buat apa? Buat bernafas. Buat bernafas. Kita bernafas kan menghirup oksigen. Berapa sehari kita butuh oksigen? 14.400 liter. Itu kebutuhan oksigen untuk satu hari. 14.400 liter. Harga oksigen 1 liter ada harganya. Kalau beli berapa? Sekarang 40.000. Maka Bapak Ibu bisa kalikan 40.000 kali 14.400. Kebaikan Allah kepada kita tadi satunya ini udara. Lebih dari 160 juta. Bayangkan kalau kita harus bayar. Ya Allah, Allah menggratiskan oksigen. Itu baru oksigen, belum lagi yang lain. Maka kalau kita bersyukur hanya mengucapkan Alhamdulillah, itu cukup. Maka inilah yang secara alamiah akhirnya saya mau melakukan apa saja yang Allah inginkan. Berarti waktu kita melakukan yang Allah inginkan itu wujud apa Bapak Ibu? Wujud syukur. Wujud syukur. Bapak Ibu kalau yang ngasih 160 juta tadi orang menanggung tanggungan kita 160 juta. Terus beliau meminta kita meminta kita untuk nyuci mobil beliau, dijalani nggak Bapak Ibu? Padahal waktu itu kita lagi meriang, ketemu air itu malas. Tapi karena yang nyuruh adalah orang yang nanggung uang kita, jumlahnya itu ya Masya Allah. Kira-kira tetap mau nyuci nggak? Walaupun lagi agak-agak meriang. Ikhlas. Walaupun sebenarnya kita nggak ingin. Maka kelak nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wujud bahwa kita betul-betul syukur kepada Allah adalah kita mau melakukan apa yang Allah inginkan walaupun kita tidak menginginkan. Kita melakukan apa yang Allah inginkan walaupun kita tidak menginginkan. Apa contohnya? Disakiti orang, maunya Allah ke kita, kita apakan itu orang? Kembali sakitin. Mengucapkan maunya kita. Maunya Allah fa'fu anhum, maafkan mereka. Maunya Allah memaafkan, maunya kita merujak. Ikut maunya siapa? Kalau kita tahu terima kasih ke Allah. Nah, itu kata kuncinya apa? Sejauh mana kita mau terima kasih. Ya buktinya tadi beliau minta kita nyuci mobil, maunya kita nyapu. Kita ikut maunya kita atau maunya beliau? Ini Allah ngasih kita. Ya Allah. Jadi itu pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur itu memang tergantung kita. Sebenarnya kita ini mau syukur atau nggak mau syukur. Dan itu nanti ada kaitannya dengan sebenarnya kita ini maunya terima kasih atau tidak terima kasih kepada Allah. Secara logika
kita orang yang tahu terima kasih. Jadi apapun amal kita, betul-betul itu kita lakukan semata-mata karena syukur. Ya, karena syukur. Dan ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan membedakan amal. Jadi kalau bicara soal amal, kenapa kemudian kita memilih beramal karena syukur? Sebab orang beramal itu memang ada 4 kemungkinan. Ada orang yang beramal baik karena perintah, ya kayak sholat semisal. Sholat karena perintah. Nah, ada orang yang beramal itu karena mengharap surga. Ya, biar saya masuk surga. Dan ada orang yang beramal biar dapat rahmat Allah. Ini yang ketiga, ya, biar saya dapat rahmat Allah. Nah, yang keempatnya adalah orang yang beramal semata-mata ingin mengungkapkan rasa terima kasih ke Allah. Allah begitu sangat baik, maka inilah ungkapan terima kasih saya kepada Allah dengan saya melakukan amal baik. Kira-kira yang tingkatannya lebih tinggi yang mana? Terakhir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, nilai amal itu sangat tergantung pada motivasi. Jadi kalau Bapak Ibu semisal punya 4 anak nih, 4 anak, Motivasi. terus Bapak Ibu nyuruh si anak nyapu 4-4-nya. Anak pertama nyapu dapur, anak kedua nyapu ruang tengah, anak ketiga nyapu ruang tamu dan teras, dan anak keempat nyapu halaman. Jadi semuanya nyapu. Terus anak pertama ada yang nanya, bukan kita yang nanya, kan orang tuanya, tapi orang lain nanya. Anak pertama ditanya, kenapa kamu nyapu? Soalnya disuruh ibu. Kalau saya nggak nyapu, ibu ngomel sama saya, udahlah nyapu. Ibu dengar kata-kata si anak. Salah nggak ibu? Ya enggak, soalnya ibu kalau dia nggak nyapu memang ngomel. Ini anak benar, tidak salah. Nah, si anak kedua ketika ditanya, kamu kenapa nyapu? Nah, soalnya ibu kalau nyuruh saya nyapu itu mesti uang sakunya ditambah. Itu anak kedua. Ibu nyalakan anak nggak? Enggak, karena memang faktanya kalau anaknya pun dikasih uang jajan. Anak ketiga ketika ditanya, kamu kenapa nyapu? Ya, biar ibu sayang sama saya. Jadi bukan uang jajan yang dia sebut, biar ibu sayang sama saya. Ibu tentu lebih bahagia kan daripada anak yang kedua yang terpanggil di sana. Begitu anak yang keempat, kamu kenapa nyapu? Ya, ini wujud terima kasih saya kepada ibu. Karena ibu nyuruh saya saja, ini adalah wujud sayangnya ibu ke saya. Jadi ibu nyuruh saya ini adalah wujud sayangnya ibu ke saya. Masa saya nggak nyapu? Jadi ibu tuh sayang ke saya, bukti ibu sayang adalah saya disuruh nyapu. Jadi saya nyapu ini sedang menikmati kasih sayang. Anak keempat jawabnya begitu. Kira-kira ibu sebagai orang tua lebih terharu yang mana? Yang keempat. Sebenarnya amal itu sederhana. Sejauh mana kita beramal ini, tidak ada pamrih apapun kecuali hanya ingin mengungkapkan terima kasih. Alhamdulillah. Ini syukur di awal. Nah, syukur di tengah, itu wujudnya adalah apapun amal baik kita, itu tujuannya adalah saya ingin menikmati rahmat Allah. Jadi kita beramal itu ingin menikmati rahmat Allah, persis seperti anak ketika dia nyapu, ya, itu dia sedang menikmati kasih sayang ibunya karena dia tahu ibunya nyuruh itu wujud kasih sayang. Beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga kan pengen disayang oleh ibunya, berarti dia sudah merasakan sayangnya ibu belum waktu nyapu? Belum.
Nanti setelah nyapu saya disayang. Kalau yang keempat, nyapu itu adalah kasih sayang. Maka itulah yang kita lakukan Bapak Ibu waktu kita melakukan apapun amal baik. Saya bisa melakukan amal baik ini adalah karena rahmat Allah. Maka waktu kita melakukan amal baik itu kita betul-betul sedang merasakan rahmat Allah. Dan dalam hidup ini tidak ada yang lebih nikmat kecuali rahmat Allah. Entah itu sholat, entah itu baca Quran, entah itu zikir, itu sebenarnya adalah rahmat Allah. Kita melakukannya berarti menikmati rahmat Allah. Dan ini kita diuji, Bapak Ibu. Kalau kita kedatangan tamu itu bawa apa? Bawa rahmat. Dan ajaran orang tua begitu. Tamu itu membawa rahmat. Jadi ini Pak Hari dapat rahmat banyak. Jadi tamu itu membawa rahmat. Berarti waktu kita menerima tamu itu kita apa? Menikmati rahmat yang dibawa oleh tamu. Betul Bapak Ibu. Nah sekarang, mana rahmat Allah yang lebih banyak? Yang dibawa oleh tamu yang baik ke kita, atau tamu yang kita nggak suka sama dia? Yang tidak suka. Yang rahmat Allahnya lebih banyak yang dibawa oleh tamu yang mana? Yang tidak suka. Tidak suka. Berarti Bapak Ibu, kalau kita menerima tamu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Tamunya kita suka, senang. Tamunya tidak kita suka, Lebih senang. kira-kira sudah belum? Insya Allah. Insya Allah. Masih tidur ya. Kalau tamu yang kita nggak suka, betul nggak membawa rahmat yang lebih banyak? Betul. Kalau betul logikanya Harusnya tambah senang. kalau kemudian kita bilang, Bu, Ibu kok nyuruh saya nyapu teras, emang Ibu mau ngasih saya berapa? Boleh nggak kita bilang begitu? Habis ngasih uang, dikasih uang 200 juta. Beliau minta kita nyapu teras beliau. Kita bilang, emang Ibu mau ngasih saya berapa? Saya mau nyapu, asal Ibu ngasih saya. Sebenarnya boleh nggak? Boleh. Boleh. Titik atau koma? Koma. Baru saja dikasih uang 200 juta, disuruh nyapu masih hitung. Kalau yang tahu terima kasih, yang nyapu itu wujud Terima kasih. Kita sedekah itu pakai uang pemberian siapa? Allah. Yang nyuruh sedekah? Allah. Sedekahnya semua uang atau sebagian uang? Sebagian. Sebagian uang. 2,5%. Itu berarti kita lakukan ada hitung-hitungan sama Allah atau wujud terima kasih? Wujud terima kasih. Kalau ada hitung-hitungan berarti dia belum terima kasih. Nah kalau belum terima kasih, amal apapun kalau bukan wujud terima kasih, hitungannya itu amal dunia, bukan amal akhirat. Jadi tidak jadi bekal akhirat. Karena ada hitung-hitungannya itu hitungan dunia. Kalau amal akhirat itu betul-betul kita lakukan semata syukur kepada Allah. Dan kalau kita melakukannya semata karena ingin menikmati rahmat Allah, ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu gak mungkin saya bisa sholat. Izinkan saya merasakan nikmat bisa sholat. Itu yang disebut oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu pasti Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan memang semua kebaikan itu bisa dilakukan semata-mata karena rahmat Allah. Ini yang kita nikmati. Persis seperti anak keempat tadi. Saya nyapu ingin menikmati kasih sayang ibu, karena saya disuruh oleh ibu, ini adalah bentuk kasih sayang. Allah nyuruh kita sholat itu beban atau bentuk kasih sayang Allah? Bentuk kasih sayang. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah nyuruh saya sholat. Dan saya bisa sholat ini adalah karena rahmat-Mu. Udah, yang dinikmati adalah rahmat-Mu. Nah kalau akhir Bapak Ibu, wujud syukurnya adalah kita bahagia dengan amal
betul-betul bahagianya itu dengan amal tanpa memperdulikan akibat dari amal. Tanpa memperdulikan itu akibat amal kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Bahasa mudahnya, bisa jadi setelah kita beramal ada yang memuji dan ada yang mencaci. Nah, kita tetap bahagia dan bahagia kita tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian. Jadi pujian tidak menambah kebahagiaan kita bisa beramal, cacian tidak mengurangi kebahagiaan kita bisa beramal. Kenapa? Karena yang membuat kita bahagia adalah saya diberi kesempatan untuk merasakan rahmat Allah. Yang nikmatnya rahmat Allah itu nggak bisa dibandingkan oleh apapun. Pujian manusia dibanding dengan rahmat Allah itu nggak ada apa-apanya. Maka kalau orang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah, ya dia tidak merasakan nikmatnya dipuji orang. Sebagaimana orang kalau sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah, tidak bisa sedih karena dicaci orang. Tidak berkurang nikmatnya. Karena rahmat Allah itu nilainya amat sangat luar biasa. Rahmat Allah ini kelak yang nanti akan membuat kita masuk surga. Bukan berarti nilai rahmat Allah itu segala-galanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ini logika sederhananya kita kadang suka diuji setelah kita beramal, kita bersyukur atau tidak bersyukur. Bapak, Ibu, semisalnya karena satu dua hal, ya akhirnya sholat berjamaah di rumah berdua, sholat isya semisal berdua di rumah, ya suami jadi imam, ibu jadi imam. Selesai sholat, Bapak sebagai imam baru ingat kalau sebenarnya wudhu tadi batal. Biasanya sholat isya itu pakai wudhunya sholat maghrib. Baru ingat, ya Allah, saya batal. Wudhunya batal, otomatis berarti sholat isyanya tidak sah. Begitu ingat, itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus diulang. Itu ingat. Itu yang muncul sedih atau bahagia? Sholat isya tadi, ini bapak-bapak dulu ini. Sholat isya tadi itu berarti sia-sia nggak Pak? Hasilnya dari Baru ingat ya, berarti sholat isya tadi sia-sia. Kita mengatakan sia-sia karena harus akan amal yang dilakukan dengan meskipun hasilnya tidak sesuai keinginan. Betul kan sia-sia? Meskipun hasilnya itu sesuai keinginan dan tidak sesuai keinginan. Kalau soal pahala tetap, soal rahmat tetap. Jadi bukan berarti sia-sia itu, berarti kan kita baca Al-Fatihah di dalam sholat sia-sia. Buku yang tidak sujud sia-sia. Tetap itu ada hitungan pahala, ada hitungan rahmat. Tapi kan kita udah terlanjur kecewa. Nah, bagaimana dengan ibu? Suami bilang, Bu, maaf ini tadi bapak batal. Suami diapain, Bu? Cium. Kamu ini gimana sih? Cium. Suami diomelin. Padahal hukumnya sama, sholatnya tinggal diulang. Tapi rasanya ngulang sholat itu ringan atau berat? Kenapa berat? Itu tanda berarti sholat bukan merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Tinggal ngulang, dan kalau ngulang pahalanya double. Pahalanya double, rahmatnya double. Padahal Bapak Ibu,
Kalau ada orang ya tidak mampu, dia dapat jatah BLT, ya, diurus di kelurahan, ada antri, tapi alhamdulillah cair 3 juta. Senang kan? Pulang ke rumah, ya jaraknya ada 1 kilo, jalan kaki karena nggak punya apa-apa. Sampai di rumah diberitahu, Pak, Bapak itu harusnya jatah BLT-nya double, Pak. Bapak diminta lagi ke kelurahan untuk ngambil 1 BLT lagi. Iya, langsung. Kira-kira beliau ngeluh atau langsung siap? Langsung siap. Padahal jalan kaki 1 kilo dijalani dengan senang hati karena dapat BLT lagi double. Bapak Ibu, antara ngulang sholat isya sama jalan kaki 1 kilo lebih berat mana? Ngulang sholat isya itu mudah, ringan, betul? Dan nilai rahmat yang Bapak Ibu dapatkan dengan mengulang sholat dibanding 3 juta lebih besar mana? Rahmat Allah itu yang menjadi sebab kita masuk surga. Surga harganya 3 juta. Di atas segala-galanya. Ini kan yang aneh. Kenapa untuk mendapatkan rahmat yang nilainya luar biasa dan beratnya juga nggak seberapa dibanding jalan kaki 1 kilo, tapi di kepala ini kok rasanya kayak sial banget nih. Ngulang sholat itu kayak sebuah kesialan. Itu sebenarnya kan sebuah tanda-tanda. Berarti kita ini hamba yang sudah bersyukur atau. Dan memang Allah sudah mengingatkan Bapak Ibu, ternyata perkara syukur itu, padahal Allah sudah ngasih kita syukur itu dengan fasilitas yang lengkap. Allah berikan untuk kita fasilitas yang sempurna, yang lengkap. Kalau kita mau menggunakannya, pasti kita menjadi orang yang bersyukur. Apa fasilitas itu? Di surat An-Nahl ayat 78, Allah menyebutkan Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari rahim ibu. Min butuni ummahatikum. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Itu waktu kita lahir. Ya, kita tidak tahu apa-apa. Dan Allah lanjutkan ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Terus Allah jadikan untuk kalian, Allah berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Allah berikan kepada kita 4: pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. 4 ini betul-betul fasilitas dari Allah Bapak Ibu. Yang kalau kita mau menggunakan keempatnya, itu kita pasti akan menjadi hamba yang bersyukur. Mau mendengar, mau melihat, mau berpikir, mau merasa. Mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, berpikir dengan akal, merasa dengan hati. Kalau kita padukan keempatnya, itu kita menjadi hamba yang bersyukur. Itu pesan Allah di An-Nahl ayat 78. Tapi kalau kita lihat di Al-Mulk ayat yang ke-23, ayatnya mirip. Al-Mulk Tabarak Alladzi ansha'akum. Dialah Allah yang telah menumbuhkan kalian. Allah yang membuat kita tumbuh. Lanjutannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Sama. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Tetapi ujungnya apa? Di Al-Mulk ayat yang ke-23, ujungnya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih.
Saya bersyukur karena memang bersyukur itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tetapi sebenarnya kita bisa melakukannya ya, dengan tahapan-tahapan yang tadi kita bisa sampaikan.